Selamat pagi semua. Nah, bagaimana keadaan kita saat ini? Sehat-sehat semua kan? Nah, duduk-duduk. Nah, pada saat ini sebelum kita akan melakukan aktivitas pembelajaran, untuk itu Enci mau salah satu dari kita, dari kalian itu memimpin kita dalam doa supaya torang boleh Tuhan sertai dalam pembelajaran ini. Oke, satu orang pimpin doa dipersilakan. Oke, terima kasih ya. Nah, sebelum kita masuk pada inti pembelajaran saat ini, Enci mau bertanya sesuatu. Pernah ndak ngoni naik oto yang laju, terus tiba-tiba DP sopir itu rem mendadak? Apa yang terjadi pengoni petubuh? Nah, kira-kira apa DP jawaban? Nah, pertanyaan kedua juga, Enci mau bertanya apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak di saat torang dorong, misalnya torang dorong meja atau torang dorong kursi, apa yang menyebabkan benda itu bisa bergerak? Nah, untuk jawaban dari pertanyaan kalian, kalian tulis di buku masing-masing dan dikumpulkan. Jangan lupa tulis nama ya. Nah, sekarang Enci akan memperlihatkan video di mana video itu memperlihatkan ilustrasi bagaimana keadaan kita saat naik mobil dan direm mendadak. Nah, sudah lihat kan video itu di mana tujuan dari pembelajaran kita di pertemuan kali ini ya. Yang pertama itu menjelaskan hukum 1, 2, dan hukum 3 Newton. Nah, yang kedua itu menganalisis berbagai peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan hukum Newton atau yang bisa dipecahkan dengan hukum Newton juga. Yang ketiga itu menghitung percepatan benda. Nah, ada pertanyaan. Mengapa tubuh itu terdorong ke depan? Jadi mengapa torang tubuh itu terdorong ke depan di saat orang dalam otot tadi itu seperti dalam video yang Encik So perlihatkan? Ada yang tahu jawabannya? Dipersilakan. Iya, benar sekali. Nah, tubuh terdorong ke depan saat mobil direm mendadak disebabkan oleh hukum 1 Newton atau hukum inersia. Nah, sesuai dengan bunyinya, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan. Nah, di mana tubuh berusaha mempertahankan atau tubuh kita tadi itu yang dalam video berusaha mempertahankan gerak maju yang sedang dialaminya, di mana tolong mempertahankan tolong petubuh ya, anak-anak. Nah, hukum inersia 1 ini suatu benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan jika tidak ada gaya resultan yang bekerja pada benda tersebut. Jadi benda itu akan tetap diam kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu. Misalnya ada buku di atas meja. Buku itu akan tetap diam kalau orang tidak akan memberikan gaya sampai dia bergerak. Nah, itu yang membuat itu adalah hukum 1 Newton. Nah, di mana hukum 1 Newton itu adalah sigma F sama dengan, ya benar sekali, 0. Nah, contoh penerapan dari hukum Newton itu juga, yang satu, benda diam, tidak ada resultan gaya, dia akan tetap diam. Jadi, kalau benda itu diam, dan tidak ada resultan gaya dan dia akan tetap diam. Sama juga jika benda itu bergerak lurus beraturan, dia akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, bagaimana kalau ada gaya yang bekerja pada benda tersebut? Nah, kalau ada gaya yang bekerja, apakah dia bisa jadi hukum 2 Newton? Nah, tidak ya teman anak-anak, karena kita lihat dulu apa gaya total jadi 0 atau tidak. Nah, ada gaya yang bekerja, ketika ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, tetapi saling menyeimbangkan atau meniadakan. Nah, contohnya buku di atas meja kan, tidak kita berikan gaya yang secara fisik langsung begitu, tapi ada gaya yang bekerja di dalam pada buku tersebut. Yang pertama itu gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ke bawah. Nah, ada lagi gaya satu, gaya normal, di mana gaya normal ke atasnya. Hasilnya dia akan saling menyediakan. Artinya resultan gaya sama dengan apa? Iya, benar sekali. Resultan gaya akan menjadi 0. Nah, baiklah, kita akan lanjut pada hukum yang kedua. Ada yang tahu bunyi dari hukum kedua? Ada yang tahu? Angkat tangan, silakan.
Oke, baik, benar sekali. Apa tadi yang teman kalian katakan? Ya, percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan resultan gaya yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya, di mana rumus dari hukum 2 Newton ini adalah sigma F sama dengan M kali A. Nah, semakin besar gaya yang diberikan, semakin besar juga percepatan benda. Nah, semakin besar massa benda, maka semakin kecil juga percepatan jika diberi gaya yang sama. Nah, definisi dari berbanding lurus dan berbanding terbalik. Nah, untuk berbanding lurus ini, maka jika satu besaran naik, maka besaran lainnya juga akan ikut naik. Nah, untuk definisi berbanding terbalik, jika satu besaran naik, maka besaran lainnya ia turun. Nah, contoh penerapan hukum 2 Newton dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seseorang itu mendorong gerobak yang kosong dan seseorang lagi mendorong gerobak yang penuh. Nah, percepatan benda besar, percepatan yang paling besar itu terjadi pada orang yang mendorong gerobak kosong. Kenapa tidak sama dengan orang yang mendorong gerobak penuh? Karena percepatan itu dipengaruhi oleh massa. Kalau misalnya yang satu kosong, yang satu penuh, yang lebih laju adalah yang kosong, karena yang penuh itu dipengaruhi oleh massa. Akhirnya percepatannya jadi kecil. Nah, sama dengan yang Anci bilang tadi, kalau misalnya sesuai dengan bunyinya, percepatan yang dialami suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya. Berbanding lurus kan semakin besar gaya yang diberikan, maka semakin besar percepatan. Oke, baik, kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu hukum 3 Newton. Nah, ada yang tahu bunyi hukum ini? Oke, jika tidak ada yang tahu, Enci akan membacakannya. Yang pertama itu, setiap aksi akan menimbulkan reaksi yang sama besar dan arahnya yang berlawanan. Nah, persamaan dari hukum 3 Newton ini adalah F aksi sama dengan F reaksi. Nah, untuk penerapan hukum ini, misalnya, contohnya itu ketika kita mendorong tangan kita ke dinding, memberikan aksi, maka dinding akan mendorong tangan ke kita, mendorong tangan kita. Nah, itu adalah reaksi. Nah, itu yang disebut aksi reaksi, atau setiap aksi selalu ada reaksi yang sama, besar, dan berlawanan. Gaya aksi reaksi bekerja pada suatu benda yang berbeda. Saat ini kita akan belajar bersama atau belajar kelompok. Untuk itu Enci akan membagikan kelompok. Dari kalian akan hitung dari 1 sampai 3 ya. Oke, persilakan. Oke, yang kelompok lain di samping, pokoknya dibikin 3 kelompok ya, anak-anak. Nah, Enci akan memberikan kalian LKPD. Nah, dan kalian akan melakukan ilustrasi virtual atau melakukan bukan ilustrasi, melakukan praktikum virtual menggunakan pad. Ada yang tahu gunakan pad? Iya, benar. Pandai ya. Nah, jika ya belum ada yang tahu menggunakan pad, tanya kepada teman kalian yang sudah tahu menggunakan pad. Atau kalau tidak, Enci akan memperlihatkan atau mengajar kalian bagaimana cara menggunakan pad ya. Oke, nah di LKPD itu kalian akan melakukan kegiatan simulasi pad. Nah, kalian tujuan dari praktikum virtual ini yaitu yang satu, menjelaskan hukum 1 Newton. Yang kedua, hukum 1, 2 atau 3 Newton. Terus menjelaskan hubungan antara gaya, massa dan percepatan pada hukum 2 Newton. Yang ketiga, menjelaskan pasangan gaya aksi reaksi pada hukum 3 Newton. Yang keempat, menganalisis hasil pengamatan simulasi secara ilmiah. Jadi habis kalian praktikum, kalian akan presentasi ya. Nah, setiap kelompok itu kalian akan mengidentifikasi masalah-masalah ya yang terjadi. Nah, untuk itu ya dipersilakan untuk kalian melakukan kegiatan belajar bersama. Jadi yang lain-lain itu memperhatikan ya, ketika ada temannya melakukan
praktikum di virtual di PET, kalian memperhatikan ya supaya kalian bisa belajar bersama apa yang kalian pelajari saat ini ya. Karena di situ Encik sudah memberikan LKPD-nya ini sudah ada cara dimana Encik juga sudah taruh barcode supaya penghuni langsung masuk di linknya itu ya. Oke anak-anak, ya, waktu kita sudah tidak lama lagi ya, tetap konsentrasi. Nah, jika ada yang kesusahan dalam menggunakan pet, silakan bertanya ya sama Encik. Encik akan menjelaskan. Jadi kalian tetap fokus dan jangan lupa ya untuk tetap memperhatikan dan belajar bersama. Untuk hal-hal yang kalian tidak ketahui itu kalian tulis ya di kertas supaya sebentar kita jawab secara bersama-sama ya. Kalau ada kesusahan silakan bertanya. Nah, tapi jika ada teman kalian yang jika ada teman-teman yang sudah paham atau sudah mengerti, silakan ya kalian menjelaskan kepada teman kalian supaya kalian boleh mengerti ya, boleh belajar bersama-sama dan boleh memahami tujuan dari pembelajaran kita pada saat ini ya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Iya baik ya, jangan lupa ya hasilnya itu hasil praktikumnya atau datanya dituliskan ya, karena Encik sudah buat LKPD-nya itu sudah ada kolom-kolomnya, jadi kalian tinggal mengisi ya. Nah jangan lupa di situ ada pertanyaan analisis, itu dijawab. Dan untuk hukum 1 juga sudah ada, Encik sudah menaruhkan semuanya kolom-kolomnya, jadi kalian tinggal menjawab pertanyaan dan mengisi data-data sesuai yang kalian dapatkan di simulasi PET itu. Oke. Nah, jadi Encik mau tanya juga, apa sih yang membuat benda itu bisa bergerak? Apa? Jadi kalian cari ya, apa jawabannya? Oke, tetap fokus ya. Jadi kalian jangan mengganggu satu sama lain. Kelompok-kelompok lain jangan mengganggu kelompok yang lainnya juga ya. Jadi tetap fokus, kelompok masing-masing juga fokus, jangan saling mengganggu. Kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, jangan mengganggu kelompok lain. Tanyalah pada kelompok kalian, atau ketika kelompok kalian tidak bisa menemukan jawabannya, tanya Pak Encik ya. Encik akan memberikan jawabannya. Kalau ada yang tidak dimengerti di dalam PET ya, bukan tanya jawaban tapi tanya yang di dalam PET kalau misalnya nak mengerti cara gunakan ya. Oke baik ya, jadi waktu kita untuk simulasi ini Encik akan memberikan waktu berapa menit? 15 menit mungkin boleh. Oke baik, nah kalian sudah belajar bersama kan? Ya, jadi Encik minta ngoni siap toh? Sudah, paham. Apa yang ngoni dapatkan? Oke, kalau begitu silakan ngoni persiapkan jawabannya, data-data yang sudah kalian dapatkan pada simulasi PET tadi, taruh di atas meja, karena Encik akan memberikan waktu pada setiap kelompok untuk presentasi itu 2 menit. Jadi presentasi aja ya. Nah, kelompok lain juga bertanya, kayaknya 2 menit tidak cukup. Oke, Encik akan memberikan waktu berapa menit? 5 menit saja ya. Jadi yang kelompok lain bertanya ya, jangan cuman diam-diam datang duduk diam, harus berkontribusi ya anak-anak dalam pembelajaran ini. Oke ya, oke dipersilakan kelompok 1 untuk presentasi. Oke baik, ada yang mau bertanya per kelompok 1? Persilakan. Oke baik, ya. Nah sekarang ya silakan duduk ya, kita berikan tepuk tangan pada kelompok 1. Nah kelompok 2 silakan presentasi. Ini yang paling bagus ini kelompok 2 stop. Keren-keren orang ini. Oke. Ada yang mau bertanya pada kelompok 2? Siapa mau bertanya? Karena orang pandai-pandai atau karena orang galak-galak pun tidak mau bertanya, mau takut pada orang? Tidak apa-apa. Oke, dipersilakan ya. Oke, tidak ada yang mau bertanya? Oke, persilakan. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut, kelompok 3, presentasi. Oke, ada yang mau bertanya?
pada kelompok 3? Mantap sekali. Oke, baik. Iya, berikan apresiasi dulu untuk setiap kelompok-kelompok yang sudah presentasinya sangat bagus dan memang sudah benar-benar memahami materi kita pada saat ini ya. Nah, untuk itu Enci akan memberikan berapa pertanyaan? Muni mau berapa pertanyaan? 2 atau 3? Kalau Muni tidak menentukan, Enci yang tentukan ya DP pertanyaan. Ada? Oke, berapa? Oke, 3. Enci akan memberikan 3 pertanyaan. Jadi, Muni pertanyaan ini Muni tulis, terus Muni jawab sendiri ya. Oke, untuk pertama, apa konsep yang paling penting kamu pelajari hari ini? Makna apa yang Muni dapat? Sudah tulis di soal? Oke, lanjut. Yang kedua, poin mana yang kalian masih bingung atau poin di mana kamu masih bingung? Sudah tulis? Oke. Yang ketiga, bagaimana konsep ini berguna dalam kehidupan sehari-hari? Oke, nanti jawaban kalian tulis di buku masing-masing ya. Nah, untuk pertanyaan kalian itu kalian jawab, terus kalian simpan. Jangan lupa ya dibaca-baca, jangan ngoni pelajari kembali apa yang ngoni belum pahami di sini ya. Atau kalau ngoni masih bingung, nanti tulis pertanyaan yang kalian tanyakan Pak Enci. Jadi nanti sebentar Enci kumpulkan, terus Enci akan baca ya. Nah, baiklah, terima kasih. Pada saat ini kita sudah belajar bersama. Terima kasih ya anak-anak. Kalian sudah presentasi dengan sangat baik. Pembelajaran poin utama dari pembelajaran kita saat ini, hukum 1 Newton itu, jika benda itu akan tetap diam jika tidak gaya yang bekerja padanya. Dan untuk hukum 2 Newton itu percepatan itu bergantung pada gaya dan berbanding terbalik pada massa. Nah, untuk hukum 3 Newton itu di mana selalu ada aksi pasti selalu ada reaksi. Nah, terima kasih ya anak-anak karena kalian sudah berusaha dan sudah semangat belajar, sudah bekerja keras. Enci akan memberikan kalian hadiah. Nah, hadiah ini hadiah kecil-kecilan ya untuk setiap kelompok yang ada ya. Jadi hadiah ini rata, jadi Enci tidak membeda-bedakan hadiah yang kecil atau yang besar. Jadi Enci ada beli sama rata over Moni semua, karena Moni sudah berkontribusi dalam pembelajaran kita pada saat ini. Moni sangat semangat, Enci sangat bersyukur ada murid-murid yang sangat semangat seperti kalian ya. Nah, untuk itu Enci akan kasih Ngoni tugas. Tapi tugas ini tidak perlu Ngoni kumpulkan. Tugas ini Enci mau Ngoni itu mencari persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang abstrak di luar sana yang berkaitan dengan hukum Newton ini, yang kayak Ngoni rupa bertanya-tanya, ini bagaimana Kang? Yang Enci mau Ngoni itu jawab sendiri pertanyaan kalian supaya Ngoni bisa lebih paham dengan apa yang terus pelajari, Ngoni kaitkan dengan apa yang terus pelajari pada saat ini ya. Jadi tetap semangat, jangan lupa selalu berdoa, dan jangan lupa makan, jaga kesehatan supaya Ngoni tetap sekolah dengan baik ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita akan tutup dengan doa. Dan saya minta satu orang yang sudah sangat kece, sudah sangat berani dalam mempresentasikan tadi, yang mau untuk membawa kita dalam doa, ya dipersilakan satu orang. Oke, yang di belakang silakan maju pimpin doa. Kalau Ngoni tidak mau, Enci yang tunjuk. 1. Oke, nah ada yang mau? Oke, Enci yang tunjuk. Jadi Enci yang tunjuk yang paling kecil, yang paling imut, yang maju ke depan, ya. Iya, sana, shalom. Maju, pimpin kita dalam doa. Ngoni tidak mau pulang. Kalau Ngoni tidak mau pimpin doa, Enci tidak mesti pulang. Pak Ngoni biar aja orang berlama-lama di sini. Orang mau batolor jadi kelas. Ngoni tidak mau istirahat so. Nah, oke, shalom, maju pimpin doa. Oke.
Oke, terima kasih Shalom sudah membawa kita dalam doa. Sampai bertemu kembali minggu depan. Semoga sehat selalu ya. Yang mau makan silakan makan. Jangan ada yang bolos ya, karena sebentar mau ada guru lain lagi masuk dalam kelas. Oke, sekian. Selamat siang.